Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi bersama Pak Kornel. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak sehat semua. Oke, jadi pada hari ini Pak Kornel akan menjelaskan kembali tentang puisi. Nah, kemarin kita sudah membahas di kelas tentang puisi. Nah, di sini Pak Kornel akan mengulang kembali apa sih itu puisi biar anak-anak nanti pada saat PTS bakal akan ingat nantinya. Oke, selanjutnya tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama, peserta didik mampu memahami makna dari sebuah puisi. Yang kedua, peserta didik mampu membuat sebuah puisi tentang keindahan alam di lingkungan sekitarnya. Jadi nanti setelah kalian menonton video ini, nanti kalian akan membuat puisi masing-masing tentang keindahan alam yang ada di lingkungan kalian. Oke, lanjut. Puisi adalah karya sastra yang berisi tentang kata-kata indah dalam bentuk bait dan memiliki banyak makna. Nah, yang membuat puisi itu disebut penyair. Nah, puisi menjadi wadah untuk mengekspresikan diri kita. Nah, jadi kalau nanti pada saat kalian membuat puisi tentang keindahan alam, berarti kalian mengekspresikan diri kalian terhadap keindahan alam yang ada di sekitar kalian. Jadi kata-kata yang digunakan dalam puisi dipilih dengan tepat dan dirangkai dengan indah. Nah, perasaan atau ekspresi diri yang dituangkan ke dalam puisi diungkapkan melalui perumpamaan atau yang disebut majas ataupun kalimat yang lugas. Nah, jadi nanti kalian pada saat mengekspresikan di puisi kalian harus mengungkapkan melalui perumpamaan atau majas. Nah, kemarin kita sudah membahas apa itu majas. Jadi contoh kalimat yang digunakan dalam puisi, contoh, laksana untayan mutiara di lautan. Nah, maksudnya dari contoh kalimat ini yaitu gugusan pulau yang diumpamakan seperti untayan mutiara. Nah, jadi maksud dari laksana untayan mutiara di lautan itu jadi gugusan pulau yang diumpamakan seperti untayan mutiara. Lalu dalam puisi ada unsur-unsur yang harus digunakan. Yang pertama yaitu tema pastinya. Tema adalah pokok pikiran yang diungkapkan oleh penyair dalam puisinya. Nah, jadi nanti anak-anak harus memiliki tema terlebih dahulu. Misalkan tadi Pak Ono sudah menentukan temanya yaitu tentang keindahan alam. Jadi nanti pada saat membuat puisi ya temanya tentang keindahan alam. Lalu yang kedua, diksi. Diksi itu pemilihan kata-kata yang tepat untuk memberikan kesan tertentu. Nah, para penyair biasanya menggunakan diksi dalam puisi untuk memunculkan efek atau makna tertentu. Nah, contohnya, misalkan kemarin kita belajar tentang tirta. Apa sih tirta? Tirta kan kita tidak gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tirta itu artinya air. Nah, biasanya diungkapkan dalam puisi karena mengandung makna tertentu. Nah, contoh kemarin dalam puisi Danau Toba. Danau Toba kan dalam barisnya ada tirta yang tenang. Nah, maksudnya air yang ada di dalam Danau Toba itu tenang. Nah, itu maksud dari makna karta tirta. Lalu yang ketiga, bait. Bentuk penulisan puisi di dalamnya terdiri atas beberapa baris yang tersusun harmonis. Jadi dalam puisi itu ada beberapa bait, dan di dalam bait biasanya itu terdiri dari 4 baris biasanya. Namun bisa lebih bisa kurang. Nah, namun biasanya penulis atau penyair ini membuat puisi itu dalam satu bait terdapat 4 baris. Jadi nanti pada saat anak-anak membuat puisi, mau bait berapa? Baitnya ada berapa? Terserah, mau 2, mau 3, mau 4, silakan. Oke, itu yang dimaksud bait. Yang terakhir itu rima. Nah, rima ini harus diperhatikan anak-anak dalam membuat puisi, yaitu persamaan bunyi pada akhir setiap baris puisi. Nah, kemarin
Pak Konel sudah mencontohkan tuh di dalam kelas rima dalam puisi. Bagaimana Pak cara menentukannya? Nah, kemarin Pak Konel udah jelaskan di dalam kelas. Macam-macam rima yaitu ada rima selaras, yaitu persamaan bunyi pada akhir yaitu a. Lalu rima silang yaitu pada bunyi pada akhirnya yaitu ab. Lalu yang terakhir rima kembar yaitu bb, dan ada rima yang lain yaitu abba. Nah itu biasanya kita lihat pada bunyi pada akhir setiap baris itu rima. Jadi kalian nggak sembarang menulis puisi, harus bisa menentukan temanya dulu yang terlebih dahulu. Yang kedua harus ada diksinya atau kata-kata yang tepat, pemilihan kata-kata yang tepat. Lalu yang ketiga baitnya, baitnya mau berapa, nah itu harus ditentukan. Lalu yang terakhir harus ada rimanya, jangan asal sembarang menuliskan kata-kata yang sesuka kalian, namun harus sesuai dengan rimanya. Lalu selanjutnya Pak Konel akan membahas tentang majas. Nah tadi udah Pak Konel singgung tentang majas. Majas itu adalah cara melukiskan sesuatu dengan jalan menyamakan sesuatu yang lain, seperti dalam bentuk jasan. Nah di bab ini kita akan belajar tentang majas metafora. Majas metafora adalah majas yang membandingkan dua objek yang memiliki sifat yang sama. Nah kata yang dipakai tidak menunjukkan arti yang sebenarnya, hanya membandingkan sifatnya saja. Nah biasanya majas metafora berfungsi untuk memudahkan dalam membantu penulisan dalam menggambarkan sesuatu secara jelas dengan cara membandingkan suatu hal dengan hal lain. Contohnya ada kalimat sepulang dari Solo kakakku membawa buah tangan. Nah buah tangan itu maksudnya bukan buahnya ada di tangan, bukan, namun buah tangan itu maksudnya oleh-oleh. Nah itu merupakan dua kata yang memiliki sifat yang sama yang disebut majas metafora. Ada lagi yaitu rumahnya habis dilalap si jago merah. Nah, maksud dari kalimat tersebut bukan rumahnya dimakan sama ayam, bukan ya. Maksudnya kalimat tersebut maksudnya rumahnya habis dilalap api. Nah si jago merah itu artinya api. Nah, jadi dua kata yang berbeda namun memiliki sifat yang sama. Lalu yang terakhir, bagaimana Pak cara langkah-langkah menulis puisi? Nah, tadi Pak Konel udah singgung. Yang pertama pastinya kita harus menentukan tema. Nah Pak Konel tadi udah menentukan tema yaitu tentang keindahan alam. Yang kedua, bayangkan suasana atau tentukan objek yang akan diamati sebagai penulisan puisi. Jadi sebelum kalian tulis, kalian harus membayangkan dulu apa yang akan kalian tulis. Misalkan tentang keindahan laut mana atau keindahan gunung apa. Nah itu kalian harus membayangkan dulu, baru bisa menulis puisi. Yang ketiga, menentukan diksi atau kalimat-kalimat yang tepat. Nah diksinya harus tepat, jangan seenaknya sendiri menuliskan puisi. Lalu yang keempat, menggunakan gaya bahasa atau majas untuk menghasilkan kata-kata yang puitis. Nah majas ini tadi pengertiannya yaitu memiliki makna tertentu. Nah jadi kalian nggak bisa menggunakan sembarang majas ya, harus sesuai dengan kalimat yang akan kalian buat nantinya. Yang kelima, menentukan rima untuk setiap baris. Nah ini tadi, apakah nanti rimanya rima silang atau rima berpola selaras atau rima kembar. Nah itu kalian harus menentukan, jangan asal nulis saja tapi tidak ditentukan rimanya. Lalu yang terakhir, susunlah larik atau baris menjadi bait-bait. Nah setelah menulis sebuah puisi berdasarkan langkah-langkah yang tadi, kalian dapat membacakan puisi buatan kalian di depan kelas. Nanti pada saat kalian udah menulis puisi, nanti dikumpulkan. Nanti pada saat pertemuan di kelas, Pak Konel akan menunjuk salah satu untuk mempresentasikan puisi yang kalian buat nantinya. Lalu kalian harus memperhatikan. Jadi nggak asal menulis, harus ada yang diperhatikan. Yaitu yang pertama, lafal. Nah pada saat nanti kalian mempresentasikan harus ada lafal. Lafal itu apa Pak?
cara mengucapkan bunyi bahasa harus jelas, jangan cuma cuma apa ngomong nggak ada vokalnya. Nah itu jadi harus jelas. Lalu yang kedua, intonasi atau tekanan suara yang tepat. Jadi jangan kecil, kalau kecil yang pendengarnya juga nggak kedengeran. Nah jadi harus intonasinya yang pas sesuai dengan isi dari puisi tersebut. Kalau puisinya tentang semangat, ya intonasinya harus keras. Kalau tentang sedih harus pelan-pelan, namun jangan terlalu pelan-pelan. Oke. Lalu yang terakhir yaitu ekspresi. Nah jadi ekspresi itu atau mimik wajah yang sesuai dengan isi puisi buatan kalian. Ya kalau puisinya tentang kesedihan, ya mimik wajahnya harus sedih atau ekspresinya harus sedih. Kalau tentang semangat, ya kalian ekspresinya harus semangat. Jangan mukanya datar aja, nggak ada ekspresinya. Oke, itu yang harus diperhatikan. Oke, sekarang bayangkan suatu tempat yang ada di daerahmu, lalu ceritakan keindahan tempat tersebut dalam sebuah puisi. Nah, kalian bisa menggunakan kalimat perumpamaan atau majas seperti contoh, ataupun dengan kalimat yang mudah. Silakan nanti tugasnya dikumpulkan. Oke, itu saja yang dapat Pak Kornel sampaikan. Semoga kalian bisa memahami apa yang Pak Kornel sampaikan. Terima kasih, Tuhan memberkati.